Oke, Bapak Ibu bisa membuka Canva-nya, sudah ya? Oke. Sebelum Bapak Ibu sebelum kita nanti akan apa namanya memulai memulai praktek kita ya. Silahkan Bapak Ibu. Jadi ini tadi ya tampilan yang saya sebutkan tadi. Ada proyek, ada template, ada merek, ada aplikasi, ada pekerjaan kelas. Ini tambahan terbaru dari Canva. Jadi sebelum kita bikin bikin media pembelajaran, ini tambahan terbaru dari Canva. Ketika Bapak Ibu klik template, Bapak Ibu akan diarahkan ke tab seperti ini. Ada bisnis, media sosial, pendidikan, video, pemasaran, produk cetak, kartu undangan, dan lain-lain. Kalau di slide ke bawah ya. Nah, di pendidikan ini, ketika Bapak Ibu klik seperti ini, di sini sudah diarahkan ke sesuai dengan jenjang pendidikannya siswa. Ada dari PAUD, TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di sini sudah disesuaikan bahan yang ada di situ sesuai jenjang pendidikannya siswa. Kemudian ketika Bapak Ibu klik mata pelajaran, ada berbagai mata pelajaran, jadi sudah dikelompokkan sesuai dengan mata pembelajarannya. Kemudian jenis sumber dayanya di sini apakah dalam bentuk presentasi, apakah dalam bentuk poster, lembar kerja, papan tulis online, infografis, kartu pengingat, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mencari bahan ajar sesuai dengan mungkin jenjang pendidikan. Kita bisa coba ya. Untuk kelas 1, Bapak Ibu silakan tinggal klik kelas 1. Di sini nah ini template yang bisa Bapak Ibu modifikasi untuk kelas 1. Ada beberapa yang sudah dalam bentuk bahasa Indonesia, ada juga yang masih dalam bentuk bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa langsung klik kemudian langsung memodifikasinya ya. Jadi ini sudah disesuaikan dengan kelas. Kalau misal kita klik ini ya, ini adalah presentasi tentang P5 sekarang yang mungkin sedang hangat-hangatnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa ketika sudah punya proyeknya bisa langsung digunakan, bisa langsung disesuaikan dengan tujuan apa apa yang dipilih di P5-nya, proyeknya kita bikin apa. Nah, ini sudah bisa langsung digunakan oleh Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu eh, apa namanya ingin membuat sesuatu, kita bisa kembali ke beranda dulu ya. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan, sekarang masih marak yang dari Disney Pixar itu ya. Kita bikin sesuatu yang kemudian berubah. Kita memasukkan kata-kata kemudian berubah jadi gambar. Nah, Bapak Ibu nanti bisa juga bikin dari Canva. Jadi nggak harus pakai Bing, Bapak Ibu bisa bikin dari Canva. Kemudian kita bisa mulai ya. Kita akan coba membuat dalam bentuk presentasi. Di sini silahkan Bapak Ibu bisa pilih buat desain ini ya yang di atas di sebelah gambar profil Bapak Ibu. Di sini bisa Bapak Ibu klik buat desain. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih ukuran apa yang ingin dibuat. Di sini saya ingin membuat presentasi ya. Ukurannya adalah 16:9, tinggal diklik saja. Nah,
Ini adalah template kosong yang apa namanya sudah disediakan oleh Canva. Ukurannya adalah seperti ukuran di PowerPoint. Nah, di sini ada desain elemen teks. Jadi Bapak Ibu ingin menambahkan teks bisa, kemudian ingin mengunggah foto atau apapun bisa. Di sini pun Bapak sudah disediakan oleh Canva beberapa macam media interaktif yang bisa Bapak Ibu buat atau modifikasi ya. Silakan Bapak Ibu ketik saja di situ di desain ya. Bapak Ibu bisa klik interaktif. Kalau Bapak Ibu menggunakan setelan bahasa Indonesia, ketika menggunakan setelan bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa menuliskan interaktif juga dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah berbagai pilihan yang sudah disediakan oleh Canva untuk desain dalam bentuk kuis ataupun dalam bentuk trivia game. Bapak Ibu nanti silakan bisa diulik ya, bisa dalam bentuk bingo. Saya tadi lihat, kemudian ada dalam bentuk tebak gambar. Ini sudah dalam bentuk interaktif. Jadi nanti apa namanya? Sudah apa Jadi kita coba aja lah ya salah satu. Coba kita lihat salah satu. Ketika Bapak Ibu klik salah satu ya, kita tinggal mau judulnya saja atau mau semua yang ada di halaman template diterapkan. Kalau Bapak Ibu menginginkan semua yang di halaman template diterapkan, Bapak Ibu tinggal klik terapkan seluruh halaman template. Ditunggu sebentar. Nah, semua halaman template yang ada di desain tadi sudah bisa Bapak Ibu edit. Jadi ini ya, eh, apa namanya yang bisa diedit. Bapak Ibu bisa menggantinya ketika ini kan dalam bentuk bahasa Inggris ya. Bapak Ibu bisa translate menggunakan Google Translate. Ini bisa diedit langsung. Jadi, nah ini bisa secara langsung diedit. Ketika Bapak Ibu menginginkan diedit ya, ini bisa langsung diedit. Kemudian untuk slide ketiga, nah ini bisa langsung diedit. Bapak Ibu bisa langsung mengeditnya. Jadi ini adalah template-template interaktif yang sudah disediakan oleh Canva. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mencarinya ya. Atau kita bisa ke, nah di sini ice breaking. Kita bisa coba nih buka ice breakingnya seperti apa nih. Misal Bapak Ibu tidak kurang pas ya dengan materi apa dengan yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat yang ada di eh, template yang lain. Terapkan seluruh halaman seperti tadi. Otomatis dia akan berganti ke template yang Bapak Ibu barusan pilih. Interaktifnya seperti apa? Silahkan klik ini, tampilkan. Ketika Bapak Ibu punya apa namanya slide di depan ya, atau punya punya apa namanya infocus. Nah, ini tinggal ditampilkan. Kita bisa lihat bareng-bareng tampilannya seperti apa ya. Nah, ini adalah ice breaking-nya aktivitas untuk mengetahui satu sama lain. Di aktivitas itu bisa ngapain aja. Nah, ini selamat datang. Nah, ini adalah contohnya. Nama saya Kat dan saya baik hati. Bapak Ibu bisa sekali lagi bisa menyesuaikan dan membuatnya dalam bahasa Inggris. Oke, kita escape, kita keluar ya. Nah, sekarang kita akan berlatih ya. Kita akan berlatih kembali membuat apa namanya? Saya ingin pilih yang karena saya hanya pingin kita coba ketik eh harta karun. Saya ingin membuat kuis. Di sini ada beberapa. Oh, kita dari depan aja sebentar. Kita dari beranda.
Kita dari beranda, kemudian silahkan klik di sini. Kita coba peta harta karun. Akan keluar template peta harta karun. Jadi saya ingin membuat kuis, nanti ada dadunya ya. Ketika nanti anak-anak apa namanya, jadi nanti ada beberapa pemain. Rencananya saya ingin membuat seperti itu. Ada beberapa pemain, ada dadu yang dilemparkan. Nanti seperti ular tangga, main ular tangga. Tapi nanti ketika sampai di nomor tertentu, mereka akan menjawab apa namanya, menjawab pertanyaan di nomor tertentu itu apa namanya, supaya mereka bisa melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Jadi saya ingin membuat seperti itu. Jadi saya ingin milih yang ini, bentuknya board game ya. Silakan sesuaikan template ini. Oke, kita tinggal klik. Jadi di sini ada rencananya ya. Nanti silakan Bapak Ibu boleh mengkreasikannya seperti apa. Tapi intinya ada di sini. Saya ingin membuat 10 pertanyaan. Karena saya ingin membuat 10 pertanyaan, maka saya akan delete nomor 10, maaf 13, 11, dan saya akan mendelete-nya. Kemudian supaya lebih apa namanya, bagus, saya akan memindahkan beberapa nomor biar bagus. Saya besarkan ya, Bapak Ibu. Saya akan memindahkannya biar biar apa namanya, eh apa, mudah ya, mudah untuk dipindahkan. Silakan dikelompokkan. Ketika dikelompokkan, maka tulisan dan lingkarannya otomatis akan juga berpindah. Nah, nah, ini sudah dikelompokkan untuk yang lain. Saya akan agak tarik aja biar. Oke. Kalau sudah, saya akan membuat halaman kedua. Jadi kita namai dulu halamannya, nggih, Bapak Ibu. Kita akan namai dulu, misal ini adalah, kita namai judul, kita kasih judul dulu aja. Kuis mencari harta karun. Materinya bisa disesuaikan dengan materi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kita akan ke halaman 2. Jadi, kita akan ke halaman 2. Bapak Ibu bisa duplikat halamannya saja. Kemudian ini nanti silahkan diberi judul apa namanya? Halaman halaman peta seperti ini. Kemudian nanti di sini halaman soal 1. Jadi ketika ngeklik apa namanya, angka 1 ini, anak-anak otomatis akan ke halaman soal 1 ini. Ini bisa dibuang aja karena nggak penting. Bisa di-delete, ini juga di-delete. Ini kita besarkan. Nah, ini kita bisa beri pertanyaannya di sini ya. Bapak Ibu misal mau memberi pertanyaan di sini, Bapak Ibu bisa pakai mungkin di elemen ya. Bapak Ibu bisa klik harta karun. Saya pingin, oke, kemudian lihat semua. Nah, saya ingin pertanyaannya itu ya, pertanyaannya ini dituliskan di kertasnya. Ini kayak gini. Nah, ini nanti untuk menuliskan pertanyaannya. Ini nanti jadi untuk menuliskan pertanyaannya. Sebentar. Nah, kita bisa ganti, tapi nggak apa-apa lah.
Itu aja. Kemudian kita bisa kasih teksnya. Misal di sini adalah ini soal satu. Seperti ini ya, soal satu. Biar menarik untuk anak-anak. Nah, ini apa bentuk tulisannya? Kita bisa pilih berbagai bentuk tulisan. Di sini yang bentuknya apa ya? Seperti mencari-cari harta karun, kita bisa pilih ini. Adigiana Toibok. Ini bisa dipilih Adigiana Toibok. Nah, kemudian bisa dibesarkan. Materinya silahkan disesuaikan dengan pembelajaran Bapak Ibu ya. Nanti apa namanya bisa ditambahkan di bawahnya. Kemudian di sini nanti setelah ini saya akan juga setelah anak-anak klik soalnya ya, menjawab soalnya, apakah soalnya itu betul atau tidak, saya akan menambahkan kunci jawabannya yang juga bisa langsung diakses oleh anak-anak. Saya ingin mencari atau dalam bentuk dalam bentuk petinya. Ya, petinya nanti kira-kira ada tulisannya. Ya, saya akan menambahkan petinya di bawah sini. Kemudian setelah itu agak saya kecilkan petinya. Kemudian saya akan menambahkan kuncinya. Saya akan memilih salah satu ya. Sebut saja ini kuncinya. Kan agak saya kecilkan. Kemudian ini bisa diputar ya Bapak Ibu. Kemudian saya akan tempelkan di sini. Kemudian saya akan buat kata-katanya misal untuk tahu jawabannya, klik gambar kunci. Nah, bisa seperti ini. Lagi-lagi tulisannya biar menarik bisa dipindah. Bapak Ibu bisa, oke kita pakai Adigiana lagi aja nggak apa-apa. Kemudian silahkan dikecilkan biar pas di itu. Kemudian, dah, oke. Kemudian setelah dari soal, saya ingin ketika anak-anak nanti mengeklik gambar yang ada di situ atau gambar peta ini, anak-anak akan kembali ke halaman ini ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu download gambar peta untuk halaman satu, maksud saya di sini caranya seperti ini. Bapak Ibu klik file, kemudian unduh. Kemudian karena saya ingin mengunduh dalam bentuk gambar, saya akan pilih PNG. Kemudian saya hanya pilih cukup halaman satu ya, karena saya hanya ingin menggunakannya sebagai tombol. Selesai unduh. Setelah itu silakan diupload lewat ini unggahan, unggah file. Jadi diunggah dari tadi di download, jatuhnya di mana? Tadi di download ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang sudah di, nah ini halaman peta. Oke, halaman peta di open. Ketika sudah di terupload ya, Bapak Ibu bisa klik ini untuk dibuat di halaman 2. Tarik saja ke halaman 2. Nah, ini nanti untuk digunakan anak-anak kembali ke halaman home. Sebut saja home seperti itu ya. Bapak Ibu bisa memberi tandanya dengan menambahkan misalnya halaman peta. Sudah ya, silahkan kemudian karena tadi kita punya pertanyaan 10 ya Bapak Ibu. Jadi ini silahkan diduplikat ya 10. Jadi
ini untuk soal kedua, langsung silahkan diganti ya Bapak Ibu. Jadi ini soal kedua, ini juga silahkan langsung diedit soal dua, soal tiga. Maaf. Oke, sebut saja saya sudah buat sampai halaman 10 ya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu di copy, di duplikat sampai 10 halaman. Atau saya langsung sajalah daripada Bapak Ibu nanti bingung. Saya akan buat sampai ke halaman ini tadi halaman 3, berarti ini soal 4. Ini tadi halaman soal 4. Oh, mohon maaf. Halaman soal 2. Oke, ini halaman soal 3. Betul, halaman soal 4, soal nomor 4, diduplikat lagi halaman soal 5, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah ini sebut saja sudah buat sampai halaman soal 10 ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah dibuat soal 10 seperti itu, halaman ke-11-nya ya, halaman berikutnya adalah untuk anak-anak ketika nanti klik kuncinya ini jawabannya adalah di situ ya. Jadi kita akan bikin halaman untuk jawaban satu. Kita sebut saja bikin halaman baru. Kita akan bikin ini adalah halaman jawaban satu. Kita akan ganti karena tadi adalah, oke, saya hanya akan kuncinya. Saya akan cari elemen untuk eh, apa namanya petinya yang terbuka. Peti harta karun, oke, peti harta karun. Saya akan cari yang terbuka karena itu menandakan bahwa eh, sudah terbuka, jawabannya ada di dalamnya seperti itu. Saya akan pilih ini aja. Kemudian saya akan del ini aja. Nah, ini ada kuncinya ya. Kuncinya silakan nanti di oke. Posisinya mundur. Nah, jadi kuncinya ada di depan. Kuncinya silakan seperti dimasukkan saja ke sini. Kemudian ini silakan diganti berarti adalah jawaban satu. Nah, elemennya saya juga ingin bikin dari misal tadi ya kertas papir. Nggak keluar kertas sobek ya udahlah nggak apa-apa. Kita coba aja ya Bapak Ibu. Karena nggak keluar, saya pingin
ada ini tautan. Silakan diklik. Nah, ketika anak-anak nanti mengeklik satu, berarti nanti akan ke halaman soal satu. Maka silakan diklik halaman soal satu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik selesai. Otomatis anak-anak nanti ketika ngeklik angka satu, dia akan menuju ke halaman soal satu. Begitu juga dengan soal nomor 2. Bapak Ibu bisa langsung kasih tautannya. Berarti kalau anak-anak ngeklik angka 2, dia akan ke halaman soal 2. Seperti itu seterusnya. Sama seperti ketika anak-anak mengeklik kunci ya. Untuk kunci, ini pun langsung silahkan ditautkan ke jawabannya. Jadi silahkan ditautkan. Tadi Bapak Ibu membuat halaman jawabannya di mana. Nah, ini jangan lupa tadi diberi judul ya. Jadi Bapak Ibu memudahkan Bapak Ibu untuk mencari tautan ke halamannya berapa. Nah, ini contohnya seperti itu. Saya akan mencoba nanti jadinya seperti apa ya. Eh, apa namanya? Saya akan salin tautan. Kemudian setelah itu nanti saya akan coba buka di apa namanya? eh, saya akan pastekan tautannya yang tadi. Oh, maaf, saya belum ubah. Nah, ini yang kadang kita lupa. Kita belum mengubah akses untuk si pelihat. Jadi, apakah mereka tidak dapat mengakses dan semuanya. Jadi, saya akan pilih yang punya tautan bisa lihat. Jadi, dia tidak bisa edit, dia hanya bisa lihat. Ini nanti ketika sudah tersalin akan tautannya nanti jadinya seperti ini. Mohon maaf. Mana ya tadi ya? Karena lama saya carikan yang sudah saya, oh ini apa? Ketika sudah tertaut ya Bapak Ibu, nanti ketika dimainkan, nah ini, ketika nanti dadunya misal ke angka 2 ya, ke angka 1 karena saya ternyata kita tadi belum membuat linknya untuk angka 2 ya. Ketika ke angka 1, ketika angka 1 ini diklik, maka dia akan otomatis ke halaman pertanyaan nomor 1. Nah, ketika pertanyaan nomor 1 itu sudah dijawab oleh siswa, siswa ingin tahu jawabannya, dia bisa langsung klik gambar kunci ini. Gambar kunci ini nanti ketika diklik akan mengarahkan ke halaman di mana jawaban nomor 1 itu berada. Seperti itu Bapak Ibu. Ini media interaktif sederhana. Jadi Bapak Ibu bisa pakai dengan anak-anak. Ini anak-anak pun ketika misal tidak punya Canva Pro, dia tetap bisa menggunakannya. Dia bisa akses lewat HP-nya sendiri-sendiri. Bisa dimainkan beberapa anak secara bersama-sama. Seperti itu.